1 Mei terus kemudian bergerak, mereka melakukan demo. Tolong ya teman-teman yang ada di sini, jangan sekali-kali mencibir kurang syukuri jangan. Karena bagaimana Anda mungkin yang bicara seperti itu adalah teman-teman Anda mungkin berada dalam posisi yang tidak pernah merasakan susahnya menjadi seorang pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kesempatan kali ini. Masih tetap bersama kami di Mengenal Hukum Secara Kafah. Mengenal Hukum Secara Kafah. Nah, pada kesempatan kali ini dan di video kali ini dibuat guna menyatakan sikap kami terhadap isu-isu terkini yang sedang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, di samping saya, tamu kita pada kesempatan kali ini adalah Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Rifki Ridho Pahlevi. Selamat datang, Pak. Bagaimana kabarnya? Saya. Jadi, gini teman-teman, Indonesia sekarang itu kan sedang, kalau banyak ketika saya membaca di media sosial gitu, Indonesia sekarang itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena apa? Karena banyak di situ penyaluran aspirasi yang berakhir dengan kericuan. Nah, di sini karena ada pembicara kita ini, pembicara Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Saya ingin meminta pendapat jenengan, Pak, terkait dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia ini. Sebenarnya apa sih? Kenapa sih kok mereka sampai mau demo besar-besaran se-Indonesia serentak, habis itu sampai ada kerusuhan? Kok sengotot itu gitu loh? Iya. Kalau saya sebenarnya kalau kita melihat kerusuhan itu sebelumnya ya, kita harus Indonesia itu kan negara Pancasila ya, negara Pancasila, bahasanya gitu. Ya, Pancasila itu kita anggap sebagai ideologi kebangsaan, identitas nasional. Kalau kita menganggap bahwa Pancasila itu sudah menjadi identitas nasional, maka asumsinya harusnya bahwa orang Indonesia itu nggak senang gelut. Asumsinya orang Indonesia itu senang damai. Ya, karakteristiknya itu patembayan, paguyuban, jadi satu ya kan. Terus kemudian harmoni, orangnya senang harmoni. Itu yang harus kita lihat dulu. Dalam konteks yang semacam itu, apakah orang Indonesia senang anarki? Harusnya kita lihat enggak. Jadi kalau terus kemudian ada problem sosial yang memperlihatkan orang Indonesia melakukan anarki, maka sebenarnya itu berada di luar kebiasaan, berada di luar kewajaran orang Indonesia. Jadi jangan dianggap terus kemudian anarki itu menandakan kewajaran yang ada dalam pribadi orang Indonesia. Itu yang harus dilihat yang pertama. Terus kemudian karena itu tidak wajar, maka sesungguhnya fenomena yang terjadi dalam konteks hari ini adalah fenomena yang juga tidak wajar bagi orang Indonesia. Harus gitu. Gak wajarnya gimana tuh? Logikanya gitu. Gak wajarnya gini. Yang pertama adalah orang Indonesia itu kan hari ini kan kita bicara tentang banyak isu ya, banyak isu. Ya, dan itu semuanya mungkin satu ya. Kalau kita bicara tentang konsep kohesi sosial, ketersambungan antar masyarakat di Indonesia, mungkin hari ini kita realitas sosial hari ini memperlihatkan bahwa beberapa waktu yang lalu kan ada problem sosial, perpecahan sosial antara entah itu cebong dan kampret dan sebagainya. Terus kemudian saya yakin ya masyarakat yang di bawah itu nggak senang gitu itu Pak sebenarnya. Tapi itu diciptakan, itu diwujudkan, itu memang di-create ya, di-create. Kita nggak tahu ya siapa yang create, tapi saya yakin itu bukan sesuatu yang ada secara apa adanya. Nah, itu yang pertama yang harus kita lihat. Dari situ terus kemudian muncul problem sosial yang lain. Problem sosial yang lain itu bermula dari ketidakpuasan. Jadi bahasanya gini, kalau kita bicara tentang saya coba berangkat dari teorinya Dom Helder-Camara ya. Dom Helder-Camara itu memunculkan satu teori tentang spiral kekerasan. Dalam teorinya Dom Helder-Camara itu kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat, kekerasan yang dilakukan oleh rakyat itu adalah imbas dari kekerasan yang dilakukan oleh elit politik dan
pemilik modal. Nah, jadi kalau menggunakan perspektif Dom Helder Kamara, apa yang dilakukan oleh teman-teman kita kemarin itu, kalau terjadi kekerasan, terjadi anarki, terus kemudian gelombang demo dan sebagainya, terus kemudian berbuntut anarki, terlepas dari benar atau salah, itu sebenarnya adalah wujud dari reaksi mereka, reaksi rakyat, reaksi masyarakat terhadap kekerasan sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah dan atau dalam hal ini ya elit politik dan pemilik modal. Ya, apa bentuk kekerasannya? Ya, kaum buruh itu akan nyaman kerja, tidak akan pernah melakukan proses demonstrasi, nggak akan pernah setiap 1 Mei terus kemudian keluar menuntut hal-hal yang pada prinsipnya sama setiap tahun. Kalau terus kemudian apa yang menjadi tuntutan itu terpenuhi, sederhananya seperti itu. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang kekerasan itu tidak harus dalam bentuk kekerasan fisik ya. Tapi kekerasan dalam konteks ini bisa terus kemudian dalam konteks kekerasan yang dilakukan oleh penguasa, kekerasan dilakukan oleh penguasa itu melalui kebijakan. Ya. Jadi kebijakan yang menyengsarakan itu namanya kekerasan. Ya. Terus kemudian kekerasan yang dilahirkan oleh pemilik modal itu dengan cara apa? Dengan cara kooptasi, dengan cara dominasi. Dengan cara penindasan atas pemiskinan ya, pemerasan, penghisapan bahasanya kalau dalam konteks teori sosial, dengan cara menghisap ya, disedot ente-entean gitu ya. Di satu sisi dia diberikan pekerjaan yang berat tapi terus kemudian dibayar dengan cara yang murah ya, tapi diharapkan dengan hasil yang baik gitu. Konteks ekonomi kapitalis itu kan selalu memperhadapkan antara pemilik modal dan rakyat dalam posisi yang saling berhadapan. Ya. Pemilik kapital, pemilik modal itu akan selalu menuntut buruh murah, kerja baik, sementara di satu sisi buruh dengan dirinya, kapasitasnya dia tidak bisa terus kemudian bahasanya ya dia akan melawan itu. Sehingga konteks yang semacam ini yang terus kemudian tidak akan memunculkan Indonesia yang baik. Kalau kita bicara tentang hari ini, kenapa kok buruh sering demo gitu ya? Terus kemudian kemarin kita bicara UU Cipta Kerja itu padahal dalam tanda kutip ya mungkin kita durung jelas ya, belum jelas dokumennya, belum jelas itu ya teman-teman, belum jelas dokumennya ya, bahkan terus kemudian pemerintah dengan apa bahasanya ya, dengan congkaknya menyatakan bahwa itu hoax itu hoax itu. Kalau saya dalam posisi orang netral, kita orang netral, saya bukan bagian dari teman-teman buruh, tapi saya harus mari kita lihat harusnya pemerintah lebih peka gitu. Ya. Lebih peka pada substansinya. Buruh itu terus kemudian substansi dasar buruh untuk bergerak itu karena dia mengalami kegelisahan yang luar biasa dengan adanya RUU atau Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kegelisahannya dari mana? Kegelisahannya itu dimulai dari proses awal memang lahirnya undang-undang ini, lahirnya RUU ini. Mulai dari perancangan sampai dengan pembahasan itu memunculkan kegelisahan yang bukan main. Sehingga terus kemudian kalau ketika ada berita bahwa ada pengesahan atau kesepakatan DPR dan legislatif dan eksekutif terkait dengan ini undang-undang itu ya, maka jangan salahkan terus kemudian teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa yang punya kesadaran profetik bahwa yang namanya buruh itu bagian dari dia, bagian dari masyarakat yang perlu untuk dibela bersama-sama. Ini termasuk kami ya, kita yang di LKBH ya, maka ya itu sudah sewajarnya itu. Ya, itu. Jadi kalau saya itu ya. Ya. Itu Pak, karena Bapak tadi sudah menyebutkan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ini dari saya membaca dari mana nasional.tempo.co. Ini judulnya sangat menarik ini, Pak. Judulnya itu mana tadi sebentar. Judulnya itu Pusat Studi FHUI itu mengatakan bahwasanya penyusunan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat jorok sekali. Mulai dari
yang disebutkan adalah mulai dari senyapnya itu disahkan tengah malam, dini hari, dengan habis itu sudah disahkan terus masih revisi dan bahkan sampai saat ini kita membuat video ini itu masih belum ada draft yang sudah fix gitu, belum ada. Ya. Nah, menurut hukum ketatanegaraan atau hukum administrasi itu bagaimana gitu? Jadi gini, saya sebelum masuk ke situ ya, saya melanjutkan yang tadi sebenarnya. Ya, munculnya aksi itu, munculnya aksi itu kan karena memang ada problem. Yeah. Ya, problem dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Ya, gitu. Problemnya apa? Problemnya adalah kalau kita bicara tentang RUU Cipta Kerja, yang terus kemudian hari ini mungkin sudah akan menjadi undang-undang. Ini kan dalam tanda kutip ya, kalau kita kembali lagi saya menggunakan perspektif teorinya Dumbledore Kamara, itu kan ada kongsi nih, ya ada kongsi antara pemerintah dan pemilik modal. Dalam hal ini kan terus kemudian RUU Cipta Kerja itu, ya konsep RUU Cipta Kerja ini bahasanya saja Cipta Kerja, tapi sebenarnya ya, kalau kita lihat dan berdasarkan pembacaan dari banyak elemen civil society itu motifnya itu adalah investasi, motifnya mengundang investasi, yang terus kemudian asumsinya ketika banyak investasi hadir terbukalah lapangan pekerjaan, terbukalah lapangan pekerjaan. Ya, terus kemudian pertanyaannya bagaimana agar investasi bisa hadir? Oh, berarti harus menciptakan satu iklim investasi yang baik. Ya, bagaimana iklim membuat sistem iklim investasi yang baik? Maka harus menciptakan satu iklim yang nyaman bagi investor. Ya. Salah satunya terus kemudian adalah merombak undang-undang ini, merombak beberapa tata aturan yang terkait dengan sistem perizinan yang pertama. Yang kedua terus kemudian terkait dengan beberapa hal, ada 11 klaster yang terus kemudian yang ada dalam UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah tentang ketenaga kerjaan. Makanya terus kemudian ketika klaster ketenaga kerjaan itu di-OT, ya, ada artinya pengaturan tentang Undang-Undang 13 tahun 2003 itu di-OT sama pemerintah melalui RUU Cipta Kerja ini, maka yang gusar siapa, yang resah siapa? Ya pasti buruh. Gitu loh. Makanya terus kemudian ketika teman-teman buruh itu bergerak ya karena memang mereka merasa khawatir gitu. Ada kekhawatiran gitu. Itu yang pertama. Apakah buruh atau tidak gitu. Ketika teman-teman melihat pergerakan kemarin mungkin agak berbeda ya. Teman-teman melihat bahwa RUU ini juga menyasar ada klaster pendidikan waktu itu. Ada klaster pendidikan. Ya, salah satunya kita yang di LKBH Musida atas permintaan Pak Rektor ya, atas nama universitas ya, kita melakukan proses penolakan secara tertulis kepada Dewan bersama dengan berbagai macam elemen civil society juga, termasuk PP Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya, yang terus kemudian dijanjikan pada saat itu akan dicabut dari RUU Cipta Kerja. Ya, terus kemudian ketika ada gedok kemarin itu, ya, ternyata kita lihat loh, ini ternyata benar klasternya hilang, tapi pasalnya kok masih ada di sini. Ya, terus kemudian rame lagi. Ya, problemnya kan di situ, terus kemudian ramenya. Itu artinya apa? Satu. Jadi problem sosial yang muncul dari RUU Cipta Kerja ini, problem bukan hanya problem hukum ya, problem hukum jelas tadi yang disampaikan oleh teman-teman FHU itu jelas itu. Problem hukumnya ada mulai dari proses ya proseduralnya ya, for the procedure itu. Ada cacat prosedurnya ya. Cacat prosedur ini mungkin bisa jadi kita harus membuktikan tetap ya, kita harus membuktikan karena untuk melihat ada cacat atau tidak terkait dengan prosedur kita harus membuktikan. Kemana membuktikannya kalau kita bicara tentang suatu produk perundang-undangan maka pembuktiannya di Mahkamah Konstitusi. Itu problemnya adalah terus kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini Omnibus Law ini termasuk produk hukum yang bisa diuji di Mahkamah Konstitusi atau tidak. Kenapa demikian? Karena dalam konteks secara konseptual Omnibus Law itu kalau saya merujuk pada pandangannya Prof. Maria Farida ya. Tidak bisa dikatakan sebagai undang-undang payung. Beda. Dikatakan undang-undang biasa juga nggak bisa, dikatakan undang-undang payung nggak bisa. Maka artinya apa? Konsep Omnibus Law itu sebenarnya tidak secara formal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sampai hari ini menjadi acuan pembuatan produk
undangan. Ya, kalau sudah seperti itu terus kemudian, ya kalau seandainya kita bicara tentang sisi konseptualnya, maka apakah bisa dengan konseptual yang tidak tertuang dalam Undang-Undang 12 2011 produk ini diuji di Mahkamah Konstitusi? Itu yang pertama yang harus dilihat. Makanya terus kemudian banyak yang mempertanyakan, ya, bagaimana terus kemudian suatu produk perundang-undangan dibuat sementara dalam tanda kutip itu barangnya ini saja masih abstrak, gitu. masih belum jelas ini apakah barang yang legal atau ilegal untuk dibuat. Itu yang pertama. Terus kemudian belum lagi kita bicara tentang aspek filosofis, gitu. Aspek filosofis. Gitu. Jadi aspek filosofis dari lahirnya perundang-undangan ini kan untuk memunculkan iklim investasi yang baik, mendatangkan investor dan sebagainya. Ya, yang itu terus kemudian dengan cara mengurangi banyak hal, mulai dari mengurangi perizinan, mengurangi tatanan di sistem perizinan dan sebagainya. Terus kemudian kalau kita lihat di RUU Omnibus Law itu, di Cipta Kerja itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu ada banyak sekali pengaturan yang bersifat yang bersifat delegasi blanko. Artinya ada pengaturan-pengaturan yang itu pengaturan lebih lanjut tentang ini akan diatur melalui peraturan pemerintah. Jadi banyak sekali pendelegasian pengaturan kepada peraturan pemerintah. Ya. Problemnya apa selama hari ini kalau kita bicara tentang pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, problemnya ada pada transparansi, ada pada partisipasi nantinya. Kita bicara tentang bahasanya gini, akan banyak sekali kewenangan yang sifatnya terbuka. Akan banyak sekali kewenangan yang sifatnya itu kebijakan yang itu akan berada di tangan pemerintah pusat. Ya, jadi perubahan mekanisme, perubahan kebijakan dalam tenaga kerjaan, dalam pendidikan, terkait dengan perizinan dan sebagainya itu akan sepenuhnya nanti bergantung pada pemerintah pusat. Ya, itu. Kenapa kan di sana itu? Ya, semua contoh dalam pendidikan ya, karena saya lihat pendidikan. Dalam pendidikan itu dinyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang perizinan berusaha akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Gitu. Oke, sementara pengaturan di atasnya itu tidak secara rinci ngomong apa saja sih definisinya, ruang lingkupnya seperti apa sih, prinsip-prinsipnya apa sih, nggak langsung hanya ada satu ayat di atasnya dan ayat selanjutnya langsung berbicara seperti itu. Ya, sehingga terus kemudian dalam hal semacam ini logikanya adalah begitu luas sekali gitu. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini kaitannya dengan penataan perizinan di bidang pendidikan yang itu diberikan kepada pemerintah. Begitu luas sekali. Yang itu terus kemudian kita yang di civil society termasuk di stakeholder pendidikan itu nggak akan pernah bisa mengakses itu. Sebenarnya kita hanya akan tahu bahwa ada peraturan pemerintahnya semacam ini. Terus kalau kita rugi gimana? Ya kita hanya bisa melakukan proses judicial review ke Mahkamah Agung. Di mana proses judicial review di Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi berbeda polanya. Itu. Bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan usaha judicial review antara MA dan MK, beda mekanismenya, beda sekali suasananya dan tata caranya beda sekali. Ya. Proses deliberasinya jauh lebih terlihat di Mahkamah Konstitusi daripada di Mahkamah Agung. Itu yang bisa kita lihat. Itu pertama. Jadi kalau kita apakah ini jorok? Ya, kalau kita bicara tentang jorok itu artinya tadi itu. Ya secara konseptual nggak jelas itu ibaratnya nikah ini singkatnya di rabi iki menungso apa duduk, itu kan ya nggak jelas. Moro-moro yang penting aku rabi gitu kan. Yang penting ada pasangannya gitu. Yang penting ada pasangannya itu. Dan yang kemarin kan lucu gitu ya. Yang lucu kan gini. Ya, kenapa kok terus kemudian transparansi, kita bicara tentang prinsip transparansi. Kalau kita bicara prinsip transparansi, bahkan di lingkungan anggota dewan kemarin yang mengesahkan itu kan transparansi nggak kelihatan. Yeah. Kenapa saya katakan transparansi nggak kelihatan? Kalau transparansi itu ada, maka draft yang disahkan itu harusnya ada. Draft yang disepakati pada saat itu harusnya ada. Dan nggak berubah-ubah. Dan nggak akan berubah. Yang perlu jadi catatan ya teman-teman. Kalau terkait dengan apakah pemerintah punya atau dalam artian apakah setelah disepakati terus kemudian boleh diperbaiki, boleh sepanjang tidak pada aspek yang sudah disepakati, artinya tidak merubah substansi kesepakatan. Ya problemnya kan kita nggak tahu apa yang disepakati di situ. Alasannya ini masih direvisi terkait dengan
Iya, kalau yang direvisi titik koma itu kan menentukan klausul. Kalau bicara tentang apa namanya kuliah ya perundang-undangan kan titik koma itu menentukan substansi dari norma itu. Iya, pasal itu. Ya, jadi menentukan titik koma dari sebuah kalimat itu menentukan substansi. Gitu. Sehingga terus kemudian kita harus tahu ini ya, barangnya, sehingga terus kemudian untuk apa? Untuk mengkoreksi. Ini apa yang sudah disepakati, apa yang sudah diperbaiki. Nah, ini kita bisa tahu. Makanya ketika kemarin ada demo yang sampai seperti itu ya, saya yakin teman-teman buruh kemarin saya juga meng-cross check ke teman-teman serikat, karena kita punya jaringan teman-teman serikat, ya teman-teman mahasiswa juga ada. Saya berkeyakinan yang anarki kemarin bukan teman-teman serikat buruh. Yang anarki kemarin bukan mahasiswa. Kalaupun terus kemudian mereka melakukan tindakan kekerasan, saya yakin mereka melakukan itu bukan untuk memulai, tapi mereka untuk membela diri. Kalaupun itu. Dan saya yakin juga sampai hari ini bahwa yang melakukan perusakan itu insya Allah bukan mereka. Setidaknya saya berdasarkan penuturan dari beberapa teman. Saya bicara tentang apa demo yang di Surabaya, Sidoarjo itu nggak ada. Ya, nggak ada, insya Allah nggak ada anarki yang dilakukan oleh teman-teman buruh maupun mahasiswa. Kalaupun ada, saya yakin itu dari oknum yang menyusup di demo kemarin. Ya, kenapa saya yakin teman-teman buruh berjuang itu karena mereka tahu bahwa yang mereka perjuangkan itu nantinya berimbas pada anak cucu mereka itu. Suara bahasanya kan gini kan sebenarnya. Kita bicara tentang ketenaga kerjaan itu, orang bekerja itu kan artinya kalau dalam secara teoritis itu kan konsepnya kontraktual. Kontraktual itu harus sejajar dong. Ya, harus setara dong. Ya. Ibaratnya buruh itu punya modal skill dan tenaga kan itu kan ya. Majikan punya modal uang bahasanya. Majikan pengen buat apa dengan modal uangnya, dia butuh buruh untuk membuat itu bahasa itu. Jadi jangan dianggap terus kemudian dalam hal inilah yang disebut dengan ketenaga kerjaan di sini harusnya dilihat. Ya. Tapi yang terjadi hari ini kan tidak. Ya. Hari ini kan koyoke sawangane buruh itu ganti modal opo-opo, masyarakat ganti modal opo-opo. Ya, yang namanya modal itu uang. Jadi tenaga itu nggak penting nang kono akeh sih. Skill itu berarti nggak dihargai gitu. Kalau kita bicara tentang skill itu dihargai, kalau kita bicara tentang skill itu dianggap sebagai modal ketenaga kerja, perlakuan sistem ketenaga kerjaan kita hari ini terhadap tenaga kerja nggak akan seperti ini. Gitu. Jadi secara nggak langsung undang-undang seperti ini yang seringkali diributkan itu juga merendahkan skill. Jadi kalau saya tidak mengatakan bahwa undang ini nantinya, karena kita nggak tahu ya substansi hari ini seperti apa. Tapi paling tidak sistem ketenaga kerjaan hari ini, ya, kalau kita merujuk pada pola pemikiran teman-teman serikat itu kan sebenarnya perburuan dalam kutip ya mengarah pada perburuan modern. Perbudakan modern ya, mengarah pada perbudakan modern. Perbudakan itu kan konsepnya awakmu gelem gak gelem ya kudu ngene. Ya kan? Gelem gak gelem awakmu tak bayar sakmene. Itu perbudakan namanya itu. Tidak ada prinsip kesetaraan, nggak ada di situ. Kalau namanya setara kan aku gelem kerja sak mene mbok bayar sak mene. Aku nek gak iso kerja ngene ya gak mbok bayar. Itu namanya setara. Tapi terus hari ini kan tidak. Awakmu gelem gak gelem ya kudu sak mene. Nek sak mene nyingkir gak apa-apa. Kesetaraannya seperti apa terus kemudian yang bisa kita dapatkan dari yang semacam ini. Orang dipaksakan, kayak biasanya kalau di teman-teman buruh tuh gini. Kita dikatakan bahagia, sistem perburuan kita itu membahagiakan kalau orang itu masuk ke tempat kerja itu dia dengan tersenyum gitu. Dan keluar dengan tersenyum juga. Itu yang dikatakan bahagia. Itu bahagia itu. Artinya tempat kerjanya itu nyaman untuk dia tempati. Gitu. Dan dia ketika pulang itu dalam kondisi yang nyaman gitu. Ya. Tidak dalam kondisi yang tersiksa ketika bekerja itu kan. Kan itu yang harus kita lihat ya. Jadi hari ini kan agak berbeda dalam hal ini. Ya, sehingga terus kemudian kalau bicara tentang tadi itu kembali ke Undang-Undang Cipta Kerja contohnya. Itu ya problemnya di situ. Ya, jadi apa ya? Nah, kalau ngomong Undang-Undang Cipta Kerja itu ya sing bermasalah itu mulai dari proses lahirnya rancangan sampai dengan proses kemarin yang di dewan itu sudah bermasalah. Kalau kita bicara tentang prosedur ya. Kenapa kok bermasalah? Sederhananya gini saja lah teman-teman.
saya nggak tahu di universitas mana terus kemudian ada diskusi publik terkait dengan rancangan itu. Saya bagian atau saya masuk dalam asosiasi pengajar hukum tata negara. Ya, dan selama itu tidak pernah diajak untuk ngobrol tentang terkait asumsi itu. substansi undang-undang cipta kerja. Ya, oleh pemerintah bahasanya itu ya. Walaupun itu di asosiasi nggak pernah ada di grup asosiasi itu nggak pernah ada monggo undangan bagi teman-teman yang mau, nggak ada. Kami di Muhammadiyah gitu. Jadi kita kan LKB Umsi ini bagian dari rumah besar Perserikatan Muhammadiyah. PP Muhammadiyah menggalang dukungan dari berbagai elemen. Ya, ada LPP Ma'arif NU, ada Taman Siswa dan yang lain-lain. Ya, itu terus kemudian mendukung untuk menolak. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, bahkan nggak pernah diajak ngomong tentang RUU ini. Berarti benar-benar senyap gitu Pak tiba-tiba. Ya, kita nggak tahu konsepnya senyap, tapi terus kemudian ya pernyataan yang menarik adalah terus kemudian saya sampaikan nggak tahu bagaimana proses, karena kan kita nggak pernah dibuka prosesnya seperti apa. Tapi ketika ini dinyatakan loh ini nggak sesuai dengan prosedurnya, kok nggak dilalui dan sebagainya, nggak partisipatif. Mereka pemerintah kan ada bantahan sebenarnya. Ini sudah dilaksanakan kok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sudah ngomong gitu. Kalau sudah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011, artinya harusnya mekanisme terkait dengan public hearing, mekanisme terkait dengan diskusi publik, sosialisasi dan sebagainya itu harusnya sudah dijalankan dong. Gitu. Ya, tapi kita nggak tahu kepada siapa itu dilakukan. Yang jelas kami di Muhammadiyah, persyarikatan yang begitu besar, salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia, itu nggak pernah diajak ngomong urusan itu. Bahkan nggak denger apa-apa. Ya bahasanya kayak kami tidak pernah diajak ngobrol tentang substansi ini, sehingga terus kemudian ketika itu kami di MHH Majelis Hukum dan HAM pimpinan pusat Muhammadiyah secara tegas menyatakan di sekitar pertengahan tahun kemarin ya, mengatakan menolak itu, menolak RUU Cipta Kerja. Kenapa? Karena kami merasa beberapa poin dalam RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah, ya, dan tidak sesuai dengan konstitusi bahasanya. Kenapa? Karena harusnya bahasanya gini, ya, apa benar sih ya, Indonesia itu butuh investor? Gitu ya. Saya bukan ahli ekonomi, ya. Tapi kalau saya kapan-kapan kita akan mendengar ya ekonomi. Tapi kalau kita lihat hasil wawancara, hasil pemikiran ada Prof. Faisal Basri, ada beberapa lagi gitu ya, ekonom mengatakan bahwa nggak ada masalah tentang investasi. Problemnya pada penyerapan kerja, berapa besar investasi ini kemudian bisa menyerap tenaga kerja itu kan di situ kan. Kalau investasinya naik terus bahasanya gitu katanya Pak Faisal, dan itu tidak bisa dibantah oleh pemerintah. Artinya apa? Dari aspek kalau kita bicara tentang filosofis untuk mengadanya undang-undang ini sudah cacat sebenarnya, sudah bermasalah. Kenapa? Karena tidak pas kalau untuk meningkatkan investasi. Kalau untuk mengundang investor, untuk meningkatkan investasi nggak pas, karena ya itu tadi Indonesia nggak turun. Setidaknya saya mengucu pada data dan keterangannya Prof. Faisal Basri semacam itu. Nggak ada masalah kok terkait dengan investasi, naik. Cuman memang investasi ini bisa mendatangkan membuka lapangan kerja enggak? Beriringan dengan terbukanya lapangan kerja atau tidak? Gitu. Sebenarnya di situ sih. Ini Pak, kalau kan dari RKBH sendiri kan juga dulu pernah menolak dan bersuara terkait dengan klaster pendidikan, dan pada akhirnya benar klasternya dihilangkan, tapi pasal-pasalnya tetap ada. Akan ada upaya lain nggak Pak? Kalau seandainya nanti pas sudah fix itu masih tetap di situ pasal-pasal? Ya upaya lain sudah ada, tentunya kita sudah merencanakan itu. Kemarin kan juga saya sudah sampaikan ke Pak Rektor ya, Pak Rektor waktu itu sempat tanya, Rif, ngomong saya itu, ini gimana kalau terus kemudian pimpinan pusat menggalang dukungan untuk melakukan judicial review? Kita siapa?
kita siap. Ya. Jadi yang kita lawan sebenarnya lebih jauh dari ini, ya teman-teman, yang harus kita pahami, yang harus difahami ya. Yang kita lawan itu bukan sekedar konteks adanya apa bahasanya ya. Jadi kan gini, yang kita lawan itu sebenarnya komersialisasi pendidikan. Yang LKBH ingin lawan itu, yang Pusat Studi Budaya dan Pendidikan ya, yang miliknya Sida yang ingin perjuangkan kan komersialisasi pendidikan, menolak komersialisasi pendidikan ya, itu. Yang itu juga disuarakan oleh banyak teman-teman mahasiswa toh ya, komersialisasi pendidikan itu ya, itu yang kita lawan. Terus kemudian apakah undang-undang ini nantinya bisa menjadi trigger bagi hadirnya komersialisasi pendidikan? Kalau kita bicara tentang komersialisasi pendidikan, sejak apa yang ada sejak kita melakukan pengkajian itu, kita sudah punya asumsi itu. Punya asumsi bahwa ketika ada pengaturan pendidikan di RUU Cipta Kerja, secara otomatis maka akan muncul yang namanya komersialisasi pendidikan. Uang tidak diatur di situ. Sudah ada. Itu sudah muncul komersialisasi pendidikan. Meskipun masih terselubung ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kewajiban untuk bagi pengelola pendidikan untuk mengurus NIB, nomor induk berusaha. Itu sudah ada sebenarnya. Itu. Padahal itu belum ada RUU Cipta Kerja yang membahas itu. Tapi sudah dilakukan. Tapi sudah mulai berjalan. Bayangkan terus kemudian kalau itu dilegalkan gitu. Dalam tanda kutip ya itu difasilitasi untuk diatur secara lebih luas itu. Itu yang harus kita lihat ya teman-teman ya. Ini. Jadi yang kami ya substansinya kita itu bukan hanya sekedar klausulnya di situ, enggak itu. Kita menolak sejak awal tentang komersialisasi pendidikan sebenarnya di situ. Ya harapannya apa? Bahwa pendidikan itu hak setiap warga negara. Ya pendidikan itu hak setiap warga negara. Sama halnya dengan kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, ya, kebebasan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, itu hak warga negara gitu. Jadi kalau ada teman-teman serikat setiap 1 Mei terus kemudian bergerak, mereka melakukan demo, tolong ya teman-teman yang ada di sini jangan sekali-kali mencibir kurang syukur, jangan begitu. Karena bagaimana Anda mungkin yang bicara seperti itu adalah teman-teman Anda mungkin berada dalam posisi yang tidak pernah merasakan susahnya menjadi seorang pekerja. Mari kita saling berempati sesama warga negara. Gitu. Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak itu dijamin oleh konstitusi. Artinya apa? Demo teman-teman buruh itu sudah sewajarnya dan memang sudah hak mereka untuk melakukan itu. Ya. Ini kadang-kadang kan kita sering menjumpai ya. Nek kepingin sejahtera ya jadi buruh, tadi pengusaha. Itu kalau pikirannya sampean yang posisinya bisa berusaha. Gitu. Tidak banyak dari teman-teman itu yang punya kemampuan, punya keberuntungan untuk bisa berusaha dan sukses berusaha. Saya sering membandingkan, sering membuat analogi gini. Kita didorong untuk berusaha, bahasanya gitu. Kita didorong untuk berusaha menjadi entrepreneur. Problemnya adalah terus kemudian entrepreneur itu tidak terbatas oleh modal. Iya, entrepreneur tidak terbatas oleh modal. Ya. Tapi entrepreneur itu kalau dia dibebaskan tanpa proteksi, terus kemudian berhadapan dengan pemodal besar, ya buyar. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Apakah teman-teman buruh itu nggak ada yang mencoba untuk entrepreneur? Coba nanti buat riset. Banyak sekali itu. Termasuk saya. Gitu. Ya saya kan buruhnya kampus. Ya kan? Dan saya melakukan saya mencoba untuk menjadi entrepreneur juga itu. Tutulan roti, tutulan buku, tutulan ATK. Itu yang kita lakukan. Gitu loh. Ya. Tapi problemnya mereka sukses enggak? Ya, itu kan. Pernyataannya kan gini pertanyaannya. Ya. Seorang buruh dengan modal 3 juta dihadapkan dengan dihadapkan dengan produsen dengan modal 50 juta. Menang enggak kira-kira? Kalau nggak ada proteksi dari negara, ya, itu yang harus kita lihat. Tertelan. Ya. Setidaknya kan hari ini masa pandemi ini memberikan harapan bagi orang-orang kecil.
Iya benar sekali. Melakukan usaha-usaha. Ya kan masa pandemi ini sebenarnya peluang bagi teman-teman pekerja siapapun sebenarnya hari ini. Kondisinya sama hari ini. Ya, gitu. Ini Pak untuk karena kita juga terbatas oleh waktu. Jadi untuk closing statement, pesan untuk rekan-rekan yang ada di luar sana terkait menghadapi isu-isu yang sekarang ini, mungkin ada hoax, ada apapun itu, isu-isu, untuk bagaimana sih caranya untuk memproteksi diri kita masing-masing untuk menghadapi pada saat situasi seperti ini. Ya kalau kita bicara tentang hoax ya, sama ngomong hoax ya masalah ini, boleh ngomong. Ya, saya dalam satu media menyatakan bahwa kalau pemerintah menyatakan awas banyak hoax di luar sana, gitu ya. Kalau terkait dengan RUU Cipta Kerja ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka hoax yang paling saya tidak menyatakan bahwa yang problemnya itu bukan teman-teman buruh, bukan kami, saya, sampean atau elemen civil society yang lain yang bermasalah. Yang bermasalah sebenarnya adalah, atau sumber masalah utama adalah teman-teman legislatif dan eksekutif hari ini. Nggak akan pernah ada hoax kalau semuanya terbuka. Nggak akan pernah ada hoax kalau terus kemudian draft yang disepakati itu sejak awal, ya, draft yang disepakati sejak awal itu dibeberkan ke publik. Nggak akan pernah ada hoax. Karena akses publik terbuka, semua orang bisa mengakses. Problemnya muncul, oh ini hoax, ini versinya pemerintah, ini yang nggak hoax. Bagaimana kita tahu kalau versinya pemerintah itu nggak hoax? Ya nek mari ngono menteri yang diomongkan menteri itu hoax. Karena terus kemudian munculnya beda lagi rumusan yang barunya. Gitu kan. Mohon maaf ya teman-teman. Ya, saya itu maaf ya. Saya itu sejak awal ya, kita di LKBH ngomongnya, jangan dikaji dulu. Kenapa? Karena kita takut terus kemudian ketika kita ngomong tentang substansinya kita salah. Gitu loh. Padahal nggak boleh kan seperti ini. Makanya dari tadi kita nggak mau ngomong terkait kita substansi. Maaf ya teman-teman, kita nggak mau ngomong substansi. Kenapa? Nanti kita dianggap hoax. Nanti kita dicari Pak. Ya, nanti dianggap hoax. Padahal ya kita ini nggak ngomong hoax. Yang kita pegang itu dari sumber terpercaya kok. Iya. Harusnya ya. Gitu ya. Saya punya 3 draft dari media dan dari media nasional ya. Itu ada 3 draft. Yang tebalnya beda-beda itu kan gitu. Ya sampai ada guyonan itu kan. Ya ini mungkin bisa beda-beda tebalnya karena beda font dan sebagainya. Tapi yang perlu dilihat teman-teman. Nanti silahkan dibaca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada ketentuan baku tentang font, ketentuan baku tentang spasi di situ. Wis ono. Gitu loh. Artinya apa? Ya, enggak mungkin perbedaan font gitu. Perbedaan jumlah halaman ini hanya karena keliru ngetik, keliru font gitu. Iya, keliru menentukan fontnya. Karena sudah ada ketentuan bakunya tentang bagaimana penuangan draft suatu undang-undang, penuangan suatu undang-undang itu dalam suatu naskah itu pakai font berapa, pakai font apa, ya. Terus kemudian jenis font apa, terus kemudian spasi berapa, ya, ukurannya, spasinya berapa, sudah ada ketentuannya. Gitu loh. Nek ono sing ngomong wah iki berarti gara mek anu tok kok. Ya itu logika liar wae, itu logika liar. Ya berarti yang membuat itu belum pernah baca undang-undang. Harusnya gitu kalau sampai terjadi seperti itu. Berarti yang buat undang-undang belum baca undang-undang. Iya, kalau sampai terjadi seperti itu. Lah wis ngerti bakune koyo ngono sik diubah-ubah kan ya lucu. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada kita. Mari ta. Dorong sik kali singkat. Apa lagi, Pak? Ya, jadi gini teman-teman ya. Ika bebas aja sih ngomong. Bebas. Ya. Monggo, los. Jadi kurang siji. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara tentang satu ya, tadi ya, masalah RUU, sikap kita menolak. Ya, menolak apa? Karena kita lihat bahwa secara substansial bermasalah, secara konseptual bermasalah, ya. Tentang anarki kita juga sudah menyatakan sikap. Ya kita nggak suka anarki, nggak bener anarki itu. Tapi anarki yang dilakukan oleh rakyat itu tidak akan terlepas dari anarki yang mereka terima dari penguasa, dari elit politik, dan anarki yang diterima dari pemilik modal. Jadi kalau ada rakyat melakukan anarki, mari kita bermuhasabah, teman-teman pemilik modal.
Mari kita bermuhasabah teman-teman elit politik. Sudahkah sampean menjadi orang yang soleh di hadapan rakyat sampean? Sudahkah sampean menjadi orang yang loman di hadapan buruh-buruh sampean? Kalau sampean loman, nggak mungkin buruh sampean demo rame. Nek sampean jadi orang yang soleh di hadapan rakyat sampean, nggak mungkin rakyat sampean dikumang begitakan. Ya kan? Nek rakyat sampean begitakan, mari ngono ngamukan, itu bisa jadi karena contoh yang sampean berikan. Gitu. Karena mereka nggak akan bahasanya gitu, rakyat itu nggak akan pernah mukul kalau dia tidak dipukul. Gitu. Logika kalau kita pakai logika spiral kekerasan, nggak akan pernah mereka membuat kekerasan kalau elit politik dan pemilik modalnya membuat kekerasan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, nah, kita bicara tentang bagaimana seharusnya ke depan. Maka yang harus dilakukan oleh kita bersama adalah, mari kita kawal. Mari kita kawal. Habis ini kan saya yakin pemerintah pasti akan mengeluarkan draft finalnya. Ya, mari kita baca draft final itu dengan benar, dengan sabar, dengan kesadaran bahwa itu sudah menjadi produk dan harus kita sikapi. Dan sikap yang terbaik sebagai warga negara adalah, kalau kita bicara warga negara, sikap terbaik sebagai warga negara adalah ya kita harus taat konstitusi. Ya, taat konstitusi. Ya, bagaimanapun kita harus taat konstitusi. Karena perjuangan teman-teman buruh kemarin, perjuangan teman-teman mahasiswa kemarin itu saya yakin dan saya percaya, bodoh ya sih. Ya, saya yakin, saya percaya bahwa perjuangan teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa kemarin itu untuk menegakkan konstitusi. Bukan gitu ya teman-teman. Teman-teman buruh ingin menegakkan konstitusi untuk menegakkan hak-hak mereka, mendapatkan penghidupan yang layak. Teman-teman mahasiswa ingin menegakkan hak-hak mereka, mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang murah, yang dijamin oleh konstitusi, tentunya itu hak mereka semua. Ya, jadi mari kita kawal proses berbangsa bernegara ini dengan kesadaran bahwa ya negara ini perlu untuk saling mawas diri gitu, dan saling sadar bahwa pada akhirnya kita harus taat pada konstitusi. Saya rasa itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan ini dari awal sampai akhir itu isinya daging semua kalau kata orang-orang gitu. Yoga lah. Isinya itu ilmu semua gitu loh. Pembahasan saya itu sampai melongo gitu mendengarnya itu. Sampai kadang-kadang mak pleng gitu. Lebay. Biasa aja teman-teman ya. Jadi dari apa yang dibicarakan oleh Pak Rifki tadi itu, hal yang paling penting saya garis bawahi adalah kita semua itu harus sama-sama saling muhasabah diri, dan kita juga tetap kawal dengan kesadaran lah ya. Dan harus tetap sesuai dengan konstitusi. Itu saja dari kami. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe kami di channel Lembaga LKBH Umsida, dan jangan lupa ya di share ke rekan-rekan biar kita juga sama-sama belajar dan nantinya kita juga menuju ke tujuan kita masing-masing untuk membawa Indonesia ini lebih baik lagi gitu. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.